Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kalau sikap kita dihubungkan dengan Al-Quran, siapapun kita, apapun kapasitas kita, bagaimanapun sikap kita terhadap Al-Quran selama ini, pasti berdasarkan hadis tadi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat bihadzal kitab, dengan Al-Quran ini, dengan kitab ini, aqwaman, satu kaum, wa yad'u bihi akharin, dan dia merendahkan golongan yang lain. Diangkat atau direndahkan oleh Al-Quran tergantung bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Kalau kita mengangkat Al-Quran dalam kehidupan kita, menjadikan Quran sebagai hudan, menjadikan Quran sebagai nur, menjadikan Quran sebagai furqan, menjadikan Quran sebagai rahmah, insya Allah kita tidak punya pilihan lain selain diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran, dengan menanamkan kepada keluarga, menanamkan kepada masyarakat, menanamkan kepada anak cucu kita bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah Al-Quran. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran, niscaya kamu berada di jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Yasin. Pertemuan terakhir kita berhadapan dengan cerita dahsyat seorang hamba Allah dari pelosok, dari ujung kota. Panggilan fitrahnya datang ke Antioquia untuk membela Rasul-Rasul. Kita berharap mudah-mudahan kita dapat bukan saja mendengar cerita ini, tetapi saya berharap mudah-mudahan ketulusan, keikhlasan, keberpihakan kepada kebenaran Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita selalu tampil di depan membela kebenaran dan kita paling takut terhadap kebatilan. Kita teruskan perjalanan kita, bagaimana akhirnya perjalanan Habib An-Najjar membela Rasul-Rasul dalam berdakwah. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat ke-22 yang lalu Habib An-Najjar menjelaskan keberpihakannya di hadapan penduduk Antioquia dan di hadapan para mursalin. Wa ma liya la'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un.
Saya ulas sedikit untuk menyegarkan ingatan kita kembali berkaitan dengan ayat ini. Tidak ada alasan aku untuk tidak menyembah Allazi fatarani, yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un. Saya garis bawahi di pertemuan terakhir satu kalimat dakwah yang sangat menyentak menurut saya. Habib An-Najjar tidak menyebutkan bahwa dia kembali ke yang fataroninya tadi, tapi disebutkannya wa ilaihi, dan kepada yang menciptakan aku itu turja'un, kalian semua dikembalikan. Dakwah dengan bahasa yang sangat luar biasa. Ada unsur kritik, ada penyadaran di sana, ada hentakan yang membuat semua pikiran orang akan berdecak kagum betapa hebatnya seorang Habib An-Najjar, seorang tukang kayu bakar. Wa ilaihi turja'un, kepadanya kalian dikembalikan. Kalau hari ini kalian menyembah berhala, kalian hari ini musyrik, kalian tidak punya pilihan lain. Ketika kalian keluar dari kehidupan dunia ini, kalian kembali ke sana. Kalau kalian tidak menyembahnya, kan logikanya seperti itu kalau kita kembangkan. Sama dengan sembahlah yang menciptakan aku. Mungkin kalau pakai bahasa ini akan kedengaran lebih vulgar, akan kedengaran lebih menantang, dan memancing resiko yang lebih besar. Kaum muslimin rahimakumullah, dakwah berangkat dari ketulusan hati. Ketulusan hati itulah insya Allah yang membuka jalan bagi kita dalam berdakwah. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ke-23 kita teruskan. A'attakhizu min dunihi alihah iyuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Kembali Habib An-Najjar menjelaskan prinsipnya. Habib An-Najjar menjelaskan akidahnya. A'attakhizu min dunihi alihah. Saya coba terjemahkan ini dalam bahasa sederhana. Apa aku pantas menjadikan selain Allah sebagai alihah? Alihah itu jamak dari ilah. Kalau satu sembahan, ilah. Sehingga kalau dalam kalimat tahlil kita, la ilaha, artinya tidak ada sembahan. Kalau alihah, sembahan-sembahan. A'attakhizu min dunihi alihah. Apa aku pantas mengambil selain yang menciptakan aku sebagai alihah, sebagai sembahan-sembahan? Iyuridnir rahman. Kaum muslim rahimakumullah, kita lihat kata kunci kedua yang dimunculkan oleh Habib An-Najjar. Kalau tadi alasan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala disebutnya bahwa fataroni, Tuhan yang layak disembah itu adalah Tuhan yang menciptakan. Satu. Kedua, iyuridnir rahman. Coba kita perhatikan. Seandainya Ar-Rahman menghendaki, yang kedua diperkenalkan. Siapa Tuhan yang disembah oleh Habib An-Najjar itu? Ini bukan hanya pengakuan bahwa dia menyembah Ar-Rahman, tapi dia ingin menjelaskan kepada kaum musyrikin ini, siapa Ar-Rahman? Iyuridnir rahmanu bidurrin, kalau Ar-Rahman menghendaki satu kemudaratan, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, tidak berguna bagiku, tidak bermanfaat bagiku syafaat alihah-alihah tadi sedikit pun. Saya coba buat kembali dengan bahasa sederhana. Kalau Tuhan Ar-Rahman
hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, maka pertolongan Tuhan-Tuhan yang banyak tadi tidak bermanfaat. Itu barangkali bahasa sederhananya. Saya ulang. Kalau Ar-Rahman menghendaki kepadaku kemudaratan, maka pertolongan Tuhan-Tuhan selain Ar-Rahman tadi tidak bermanfaat bagiku. Kata kunci. Habib An-Najjar menyebut kata Rahman. Rahman dihubungkan dengan memberikan pertolongan. Alihah tadi, sembahan-sembahan yang disembah oleh kaum musyrikin tadi, itu tidak akan bisa menolak kemudaratan kalau Allah menghendaki kemudaratan. Masukkan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Awalnya ayat ini mengangkat cerita Habib An-Najjar menyampaikan prinsipnya, menyampaikan akidahnya di hadapan penduduk Antioquia yang musyrik dan berdakwah dengan caranya. Dakwah yang dilakukan Habib An-Najjar pada hakikatnya adalah panggilan fitrah, menolong, membela, memperlihatkan keberpihakannya kepada mursalin, utusan-utusan yang diutus ke Ashabal Qaryah. Tapi cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Diharapkan siapapun yang membaca Yasin, siapapun yang membaca cerita ini akan dapat satu kesimpulan penting dalam hidup. Kalau Ar-Rahman mau menghendaki kepadaku mudorrin, coba kita analisa bahasanya. Ar-Rahman itu pengasih penyayang, Dorro itu kesulitan, kemudaratan, kesusahan. Berarti kesulitan, kesusahan yang menghampiri kita itu bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kajian tersendiri nanti. Sikap yang harus ada dalam pikiran dan hati kita melihat setiap yang menimpa kita itu dari sudut Ar-Rahman. Itu bukan karena kemarahan Allah, bukan karena kebencian Allah, bukan karena tidak sayangnya Allah, justru karena Allah sayang. Mencari sayang Allah dalam hal-hal yang seperti ini membutuhkan kekuatan keimanan, membutuhkan kejernihan, membutuhkan kejujuran fitrah. Satu. Kedua, kalau Ar-Rahman itu menghendaki kepadaku kemudaratan, maka semua Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa menghindarkan aku dari kemudaratan. Konklusi ayat ini biasanya sering dijadikan muqaddimah dalam setiap pembicaraan. Bahwa kalau Allah hendak memberi petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Kalau dia disesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Ini hampir sama. Cuman bedanya itu berkaitan dengan petunjuk dan kesesatan. Sementara ini berkaitan dengan syafaat dan pertolongan. Poin ketiga dari sini, sesuatu yang harus kita sembah itu, sesuatu yang kita harus berkhidmat kepadanya, mendedikasikan hidup kita kepada pertama yang menciptakan, kedua yang betul-betul bisa menolong. Kalau dalam bahasa gaulnya begini, mengapain kita berkhidmat kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat buat lo? Ngapain lu nyembah sesuatu yang tidak bisa menolong lu kalau sulit? Ngapain nyembah sesuatu yang tidak bisa menghadirkan sesuatu yang kamu minta? Saya menyampaikan dengan bahasa begini supaya dapat difahami oleh semua kalangan. Jadi alasan kita menyembah Allah itu karena Dia yang menciptakan kita, satu. Kedua, alasan kita menyembah Allah itu karena Dia yang mampu mengenyahkan
mampu menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Kesan ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan didapat oleh setiap orang yang membaca surat Yasin. Sehingga setiap kali membaca surat Yasin, kekaguman kepada Quran bertambah, keimanannya bertambah kuat. Sampai satu titik bahwa kita tidak akan pernah berkedip, bahwa kita tidak akan pernah beranjak, kita tidak akan pernah beralih dari Al-Quran. Insya Allah kalau ini yang kita lakukan sesuai dengan hadis Rasul tadi, kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wala yunqidhun. Wala yunqizun itu penegasan lagi. Dan mereka tidak bisa menyelamatkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Satu ayat. Kalau kita memasukkan ke dalam pikiran dan hati kita cerita Habib An-Najjar ini dari awal, dan kita membayangkan bagaimana sikap Ashabul Qaryah, maka di sini kita akan muncul satu pertanyaan. Kira-kira reaksi Ashabul Qaryah itu seperti apa? Kira-kira reaksi orang yang menentang Rasul tadi, orang yang mengancam Rasul, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu nggak berhenti, gua rajam. Itu bahasa kasarnya. Kamu akan dapat siksa yang berat dari kami. Dalam kondisi panas seperti itu, muncul seseorang, Habib An-Najjar, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa fitrahnya, dia menyampaikan dakwah. Nah, muncul satu pertanyaan dalam pikiran kita. Ini yang saya maksud tadi. Sehingga insya Allah kita akan berlama-lama dalam Quran. Kita akan kuat berlama-lama dengan Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Maaf, di sebagian besar masyarakat kita, suka tidak suka, tidak sedikit yang dirasuki oleh drakor, drama Korea, dan menunggu setiap hari episode selanjutnya apa ceritanya, bagaimana akhirnya, si ini bagaimana jadinya. Saya punya rasa sedih saja. Rasa seperti itu belum muncul bagi kebanyakan kita ketika baca Quran. Harusnya muncul bagaimana akhirnya Habib An-Najjar ntar diapain, bagaimana sikap Ashabul Qaryah kepada Habib An-Najjar, bagaimana reaksi para Rasul. Kan banyak kemungkinannya itu kalau kita mengerti cerita dari awal. Satu. Kedua, dan memang nawaitu kita baca Quran itu untuk ngerti cerita. Ya Allah, mudahkan kami semua untuk menjadi sahabat Quran. Ya Allah, mudahkan kami semua untuk memahami Quran, sehingga muncul rasa penasaran setiap ayat yang kami baca. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ke-24. Kalau itu yang aku lakukan, ayatnya, inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni, saya tidak terlalu mendalami soal mad, soal baca. Saya hanya memahami dalam konteks tadabbur, panjang ini merupakan stressing agar
memberikan ruang bagi orang yang membacanya untuk dapat menyerap ayat itu. Sesungguhnya aku izan, kalau begitu. Izannya apa? Kalau begitunya kemana? Kalau aku menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menolong, Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menyelamatkan, itu yang aku sembah. Izan, kalau begitu, lafi dhalalim mubin, sungguh aku berada dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan. Habib An-Najjar tidak menyebut yang dhalalim mubin itu, yang dhalalim mubin itu penduduk Antakya, bukan. Dia menyebutkan ke dirinya. Tujuannya supaya hal yang sama dilakukan oleh siapapun yang mendengar ucapan Habib An-Najjar ini. Kalau aku menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menolongku, aku sesat. Itu kesimpulan sederhananya. Aku berada dalam kesesatan yang nyata, jelas sesatnya. Wow, keren. Saya ulang lagi. Kenapa saya ulang-ulang? Ini simpul akidah. Ini simpul akidah. Ini penting. Ini izan, sesungguhnya aku, izan, kalau begitu, lafi, pasti berada, pasti dalam dhalalim mubin. Dhalal, kesesatan, mubin, nyata. Kalau aku menjadikan sesuatu yang tidak menciptakan aku sebagai Tuhan, kalau aku menjadikan Tuhan sesuatu yang tidak bisa memberi syafaat kepadaku, tidak bisa menyelamatkanku, jelas aku termasuk orang yang sesat. Itu kesimpulannya. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Bagi kita yang sudah menjadikan Allah sebagai ilah kita, la ilaha illallah, maka ayat ini semakin mempertegas. Dengan harapan mudah-mudahan yakin kita nanti terus menerus hatta haqqul yakin. Semua kita yakin, hanya saja bobot yakin kita tidak sama. Yang membuat bobot kita tidak sama ada banyak hal. Ilmu salah satu di antaranya, aplikasi salah satu di antaranya, pengalaman termasuk di dalamnya. Minimal kita mengatakan alhamdulillah, berarti kami sudah berada di jalan yang tepat. Alhamdulillah, berarti kami sudah berpegang pada pegangan yang kuat. Alhamdulillah, berarti kami tidak sesat. Kalau sudah sampai di situ, angkat lagi tangan kita. Jadikan kami orang yang istiqomah ya Rob. Jadikan kami orang yang konsisten ya Rob di jalan ini. Akan banyak yang keluar kalau tadi sudah masuk seperti itu di sini kita. Akan banyak kata, akan banyak rasa yang muncul dalam pikiran kita kalau tingkat baca kita sudah sampai seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita belum masuk bagaimana reaksi dari ashabul qaryah. Ini masih menjelaskan tentang ucapan Habib An-Najjar. Kita teruskan. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Bagi orang yang faham bahasa, bagi orang yang mengerti logika, ini sesuatu yang, kembali saya katakan, sesuatu yang teramat sangat keren. Teramat sangat keren. Emas, mutiara ini, kalimat yang keluar dari Habib An-Najjar ini mutiara.
Kita salut, kita salut. Inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku amantu, aku telah yakin, aku telah beriman bi rabbikum. Habib An-Najjar tidak menyebut beriman kepada Tuhanku, tapi kepada Tuhan kalian. Satu isyarat bahwa Tuhan yang aku sembah sama dengan Tuhan yang harusnya kalian sembah. Yang mengatur kalian itu Rob, mungkin sudah berkali-kali saya sampaikan kata Rob ini berkisar maknanya pada pemeliharaan, pengaturan, penjagaan, pengawasan, pendidikan. Itu makna Rob. Jadi dia menyebutnya bahwa amantu bi rabbikum. Aku beriman kepada yang memelihara kalian, karena yang memelihara kalian itulah yang memelihara aku. Aku beriman ke situ. Lanjutannya seakan-akan bagaimana dengan Anda? Yang memelihara kalian Allah, yang memberi rezeki kalian Allah, yang menghidupkan dan mematikan kalian Allah, yang menentukan nasib baik dan buruk kalian Allah, yang menyelamatkan kalian Allah. Mengapa yang kalian sembah selain Allah? Saya cuma bermimpi satu. Kalau orang membaca Yasin dengan muatan seperti tadi, maka mayoritas di Indonesia ini adalah orang-orang yang kokoh akidahnya. Kalau akidah sudah kokoh, maka kemusyrikan tidak akan jalan. Jualan-jualan musyrik itu nggak akan jalan. Sekarang mengapa banyak jualan-jualan kemusyrikan itu dan itu laris manis? Tadi karena Quran belum difungsikan sebagaimana seharusnya. Quran belum diperlakukan sebagaimana seharusnya. Saya ingin kembangkan satu hadis. La taqumus sa'ah hatta yarji'ul Quran min haitsu nazal. Kiamat tidak akan terjadi sampai Quran ini kembali ke tempat dia turun. Lahudawi haulal arsh. Quran ini bergemuruh di seputar aras. Kadawin nahal. Bagaikan gemuruhnya lebah. Tuhan berkata, Allah berfirman, malak. Kalau bahasa Jerman, ayak naon? Ada apa ini? Apa kata Quran menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabb, minka kharajtu wa ilaika a'ud. Dari engkau aku keluar, kepada engkau aku kembali. Minka kharajtu wa ilaika a'ud. Dari engkau aku keluar, kepada engkau aku kembali. Utla wa la yu'mala bi, utla wa la yu'mala bi. Di bumi aku dibaca tapi enggak dipakai. Di bumi aku dibaca tapi enggak dipahami. Di bumi aku dibaca tapi tidak diamalkan. Siapa yang enggak tersinggung begitu? Kita akui Quran, kita baca Quran, tapi yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari bukan Quran. Tersinggung Quran. Yuk kita cegah kiamat dengan kita berusaha semaksimal mungkin memahami Quran dan mengamalkan Quran. Kita perkecil, kita minimalisir ketersinggungan Quran itu supaya dia jangan kembali dulu ke tempat dia turun. Karena kalau sudah kembali ke tempat asalnya,
Sa'ah kiamat. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Yuk kita lanjutkan. Fasma'un, fasma'un. Aku telah beriman, aku telah mempersaksikan keimananku kepada Tuhan kalian, kepada yang mengatur hidup kalian, kepada yang memelihara kalian. Fasma'un, dengarkan oleh kalian semua. Rungokno. Oke, apa yang kita lihat di sini? Ini puncak, ini klimaknya Habib An-Najjar. Mempersaksikan akidahnya, mempersaksikan tauhidnya di hadapan penduduk Antakya. Ujungnya tadi, fasma'un, dengarkan oleh kalian semua kesaksianku. Kita jangankan berhadapan dengan kondisi Habib An-Najjar, kita berhadapan dengan kesulitan hidup saja kita sudah mempersaksikan Tuhan lain selain Allah. Berhadapan dengan kesulitan hidup sedikit saja kita berani menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Dengan kadar iman seperti itu, apa kita tidak malu kalau kemudian kepepet kita lagi mohon lagi kepada Allah? Kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana reaksi dari penduduk Antakya? Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Kalau bahasa filmnya ini disensor oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekerasan apa yang dilakukan oleh penduduk Antakya terhadap Habib An-Najjar tidak disebutkan di ayat ini. Pertama itu kekerasan, kedua itu tidak penting. Kalimat fasma'un itu tadi itu sudah kalimat tertinggi bahwa Habib An-Najjar siap menerima resiko dari dakwahnya. Dalam berbagai tafsir disebutkan bahwa Habib An-Najjar dilempari dengan batu. Habib An-Najjar disiksa sampai ia menghembuskan napas terakhir dalam kondisi mempertahankan akidahnya, mendakwahkan akidahnya. Ketika perpisahan roh dengan jasad Habib An-Najjar, datang malaikat. Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepada Habib An-Najjar saat itu. Malaikat bertutur kepada Habib An-Najjar, udkhulil jannah. Masuk kamu ke dalam surga, masuk kamu ke dalam surga. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika berpisahnya roh dengan jasad, ketika roh Habib An-Najjar keluar dari jasad, disambut oleh malaikat, dan malaikat menyampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Udkhulil jannah. Masya Allah. Bukankah kematian seperti ini yang kita rindukan? Orang yang melihat sejarah ini dari dua sisi. Ada yang melihat Habib An-Najjar disiksa, kebanyakan melihat dari sisi itu. Itu sebabnya orang tidak banyak memilih jalan seperti Habib An-Najjar. Bahkan na'udzubillah min zalik menyebut dengan bahasa yang tidak tepat. Kalau saya teriak
kebenaran di sana, mati konyol saya. Enggak ada mati konyol dalam bicara kebenaran. Kalau saya menyampaikan kebenaran di sana bisa mati konyol gua. Enggak ada mati konyol, mati syahid. Kita ingat satu ayat Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, semastaqamu, kemudian konsisten dengan kalimat itu apapun yang terjadi, ketika sakaratul mautnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat kepada mereka yang sedang sakaratul maut itu. Malaikat ini diutus oleh Allah untuk menghibur ketika keluarga tidak bisa menghibur, untuk menenangkan ketika semua harta dan kekayaan yang kita punya tidak bisa menenangkan. Inilah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata malaikat itu? Alla takhafu, Fulan bin si Fulan yang sedang sakaratul maut, yang istiqomah dengan jalan Allah, jangan takut. Jangan takut melihat wajah malaikat maut, jangan takut dengan sakitnya sakaratul maut, jangan takut dengan hal-hal yang terjadi setelah kematian. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih ninggalin dunia, jangan sedih ninggalin keluarga, jangan sedih meninggalkan lain-lainnya. Wa abshiru bil jannah, aku sampaikan berita gembira, surga yang dijanjikan kepada kalian. Di saat itulah orang yang sakaratul maut itu tersenyum. Hilanglah rasa sakit sakaratul maut mendengar berita luar biasa yang disampaikan oleh malaikat. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada kalian. Kaum muslimin rahimakumullah, saya hubungkan dengan ayat ini. Ketika Habib An-Najjar berhadapan dengan sakaratul maut, karena siksaan yang diberikan, siksaan yang dilakukan oleh penduduk Antakya, penduduk Ashabul Qaryah tadi, qila dukhulil jannah, dikatakan kepada Habib An-Najjar yang sedang sakaratul maut itu, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Ada banyak penafsiran mengenai ayat ini. Saya melihat ini sebagai begitu cepatnya perpindahan Habib An-Najjar dari dunia yang sempit, dari dunia yang penuh dengan kegelisahan, menuju tempat yang lebih lapang, menuju tempat yang lebih tenang, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kematian, melalui kematian. Kaum muslimin rahimakumullah, saya hanya berdoa mudah-mudahan kita semua, ketika ketentuan datang kepada kita, ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut, kita berada dalam keadaan yang sama dengan Habib An-Najjar. Amin. Kita berada dalam keadaan yang sama dengan Habib An-Najjar. Kita berada dengan keadaan yang sama dengan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ruhnya disambut oleh malaikat. Amin. Dikatakan, udkhulil jannah, masuklah kalian semua ke dalam surga. Masuklah kamu ke dalam surga.
Kaum muslimin rahimakumullah. Apa kalimat terakhir dari Habib An-Najjar? Kalimat terakhir dari Habib An-Najjar, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Habib An-Najjar bertutur setelah mendengar berita gembira surga dari malaikat. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau seandainya kaumku mengerti apa yang sedang kuhadapi saat ini. Alangkah baiknya kalau seandainya kaumku melihat apa yang aku lihat saat ini. Alangkah baiknya kalau seandainya kaumku menyadari apa yang sedang aku alami saat ini. Kebahagiaan disambut oleh malaikat dan disebut dengan surga. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau seandainya kaumku ngerti dengan apa yang diterima oleh Habib An-Najjar. Orang awam hanya melihat Habib An-Najjar tewas. Orang awam hanya melihat Habib An-Najjar disiksa, dirajam, meninggal. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan dengan cara apa kita meninggal, nggak ada masalah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meninggal karena penyakit, ada yang meninggal karena wabah, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena memang usia. Kita tidak bisa hindari itu. Ada 99 sebab kematian. Kalaupun kita bisa menghindar dari 98, nggak mungkin yang terakhir karena usia lanjut. Yang jadi soal adalah bagaimana keluarnya roh dari jasad. Itu kata kunci. Habib An-Najjar menyampaikan pesan singkat bagi kita. Kalau saja kaumku melihat, kaumku mengerti apa kebahagiaan yang aku lihat hari ini, niscaya mereka akan berbuat seperti yang aku perbuat. Niscaya mereka akan melakukan bagaimana yang aku lakukan. Niscaya mereka akan mencontoh apa sikap yang aku tampilkan. Itu kata kunci. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Terhadap apa-apa yang ghafara li rabbi, Tuhan mengampuni dosa Habib An-Najjar dengan momen yang singkat tadi, membela kebenaran, mempersaksikan keyakinannya di hadapan orang yang berbeda, berani menerima resiko. Itu hal-hal yang dapat ghafara li rabbi. Bukan saja itu, wa ja'alani minal mukramin. Tuhan menjadikan aku termasuk orang yang mukram, yang dimuliakan. Kaum muslimin rahimakumullah, saya berharap mudah-mudahan kita dapat mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang saya sampaikan. Happy ending kalau bahasa kitanya, husnul khotimah didapat oleh Habib An-Najjar. Husnul khotimah itu konklusi akhir dari keberpihakan Habib An-Najjar kepada kebenaran, dari keberanian Habib An-Najjar menanggung resiko karena menolong kebenaran, dari keikhlasan Habib An-Najjar dalam berdakwah. Mudah-mudahan semua kebaikan yang dilakukan oleh Habib An-Najjar, semua sifat mulia yang dimiliki oleh Habib An-Najjar, Allah karuniakan kepada kita. Urwah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, mendatangi satu tempat di mana orang menyembah berhala.
dan kehadirannya ditolak, dia bertutur, masuklah kalian ke dalam Islam yang akan menyelamatkan kalian. Urwah bin Mas'ud ditembak oleh salah seorang sahabat ketika itu di tangannya dan mengenai pembuluh darahnya. Sejarah mencatat beliau tewas di situ. Rasul memberikan komentar satu, dia sama dengan tokoh surat Yasin. Urwah bin Mas'ud sama dengan tokoh surat Yasin. Siapa tokoh surat Yasin itu? Habib An-Najjar. Mudah-mudahan kita, ruh kita, sifat kita, iman kita digabungkan oleh Allah bersama Habib An-Najjar, digabungkan oleh Allah bersama Urwah bin Mas'ud. Mati dalam menegakkan kebenaran, mati dalam memperjuangkan kebenaran, mati dalam fitrah kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan dapat difahami, dan mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kekhilafan. Nantikan tadabbur Yasin ayat-ayat selanjutnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.